Shalom adik-adik semuanya. Bertemu lagi kita di Ibadah Online. Adik-adik, gimana kabar kalian semua? Luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yuk kita lihat sama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke adik-adik, untuk mulai ibadah kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Ayo, gimana sikap doa yang benar? Ayo lipat tangannya. Tutup matanya, tundukkan kepalanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai tadi malam, sehingga pagi ini kami bisa bangun dan siap untuk mengikuti ibadah ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi ibadah online kami akan dimulai. Tolong sertai kami ya Tuhan dari awal, pertengahan, hingga di akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Anak-anak Tuhan bilang amin. Oke adik-adik, masih semangat? Masih dong Kak. Kalau masih semangat, Kak Debbie dan Kak Ayah ingin ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Tapi kita bakal muji nama Tuhan dengan main gitar, main trompet, main biola, dan juga gendang. Kalau gitu kita angkat satu pujian lagi dengan judul Pujilah Nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan kita. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan kita. Zeng 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 zeng.
sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Tapi Kak, siapa ya yang akan mimpin kita persembahan? Yang mimpin persembahan kita yaitu Kak Dea. Tapi sebelum itu, yuk sekali lagi kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami setiap harinya. Tuhan, sekarang tiba waktunya untuk kami mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum itu, adik-adik harus menyiapkan satu buah amplop. Terus di amplopnya adik-adik jangan lupa tulis hari, tanggal, bulan, dan tahun minggu ini. Nah, selagi persembahan diedarkan, kita mau nyanyi satu pujian yang lagunya gini. Persembahan Tuhan punya. Musik. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, anak-anak Tuhan pasti semangat dong.
Nah, di sini kakak mau mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik semua yang masih setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online kita. Dan juga kakak juga mau mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak liturgus kita yang bertugas, yaitu ada Kak Debi dan Kak Ayah dan juga Kak Dea. Terima kasih ya kakak-kakak yang udah memimpin kita dalam pembukaan ibadah pada minggu hari ini. Nah, di sini Kak Windy dan guru-guru sekolah minggu lainnya mengucapkan kepada adik-adik yang berulang tahun minggu ini dari tanggal 21 sampai 27 Februari 2021. Kiranya Tuhan selalu menyertai adik-adik semua. Dan adik-adik di bertambahnya usia kalian semakin pintar, takut akan Tuhan, dan semakin menjadi kebanggaan orang tua. Nah, adik-adik, di sini kakak juga ingin menginformasikan bahwa ibadah sekolah minggu kita dan juga ibadah SPR tetap dilaksanakan secara online ya. Tapi adik-adik jangan bersedih, kita harus tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Yuk kita sama-sama doakan supaya kondisi pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, agar kita bisa berjumpa lagi satu sama lain. Nah, adik-adik, di sini kakak juga tak henti-hentinya nih mengingatkan kalian semua kalau kalian mau beraktivitas di luar rumah maupun di dalam rumah harus tetapkan yang namanya protokol kesehatan. Dengan apa kita menerapkan protokol kesehatan? Ada 5M yang harus kita terapkan. Yuk kita lihat. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Ayo cegah penyebaran virus, dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Halamannya dengan pujian, aku tahu ini harinya Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Shalom teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 21 yang berjudul Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan,
Selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Kau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Teman-teman, sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kembali lagi kami menghampiri kata-Mu yang kudus. Saat ini kami akan mendengarkan dan membacakan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat berguna bagi kami dan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Dengan perikop kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Salam, selamat pagi, apa kabarnya? Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan kembali melalui 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Tema hari ini adalah kasih dan damai.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini merupakan peringatan yang disampaikan oleh Rasul Petrus supaya sebagai orang percaya kita tetap hidup dalam identitas Kristen yang benar. Walaupun hidup yang kita jalani ini harus menjalani banyak penderitaan. Melalui nas ini, Rasul Petrus berbicara tentang hubungan yang mencakup dua hal atau dua objek perlakuan. Yang pertama yaitu hubungan atau cara perlakuan kita kepada sesama orang Kristen. Di sini Petrus mengartikan bahwa pola hubungan yang benar dalam hubungan sesama kita sebagai orang Kristen harus didasarkan pada prinsip kasih. Prinsip kasih ini berlaku untuk semua orang percaya yang diartikan Petrus dalam beberapa keterangan. Yang pertama yaitu kita harus seia sekata. Berarti kita harus satu pikiran yang harmonis, karena seia sekata ini bisa tercapai jika semua orang saling menyetujui, saling mendukung, saling sepakat untuk memperlakukan kehendak Yesus untuk kemuliaan Allah. Yang kedua adalah seperasaan. Berarti ada simpati, merasakan apa yang juga dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga adalah mengasihi saudara-saudara. Berarti kita harus memiliki kasih persaudaraan. Kasih seperti ini berarti kita memperlakukan orang lain layaknya seperti saudara sendiri. Di dalamnya tentu ada unsur tanggung jawab, saling melindungi, saling melengkapi, saling menjaga antara satu dan lainnya. Yang selanjutnya adalah penyayang. Berarti mesra, ramah, lemah lembut, berbelas kasih, dan berjiwa penghibur. Sifat yang demikian menekankan kelembutan yang memberi sebuah kekuatan. Dan yang selanjutnya, kita harus rendah hati. Artinya kita harus sederhana, harus sopan santun, berpikiran rendah hati, dan tidak menganggap diri kita lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Dan kesempurnaannya ini diharapkan oleh Petrus kiranya senantiasa dimiliki oleh kita orang-orang percaya. Walaupun kita tahu hidup di dunia ini harus diperhadapkan dengan penderitaan, tapi cara hidup yang utama sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kita harus memperlakukan kelima hal tersebut di atas. Itu yang pertama, hubungan atau cara perlakuan kita kepada sesama orang Kristen. Hal yang kedua, hubungan atau cara perlakuan kepada orang yang non-Kristen. Cara hubungan yang harus kita terapkan kepada orang yang non-Kristen yang disampaikan oleh Petrus dalam nas kita hari ini adalah, yang pertama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya Petrus mengajak kepada kita untuk tidak membalas caci maki dengan caci maki, tetapi yang disarankan justru memberkati mereka. Karena kualitas hidup seperti ini mempunyai konsekuensi positif, yaitu hidup yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat diingatkan agar memberkati orang-orang yang membenci mereka, supaya akhirnya mereka memperoleh berkat. Hal yang kedua, Petrus juga memberikan resep untuk hidup bahagia di tengah-tengah segala situasi dan kondisi yang mungkin membuat hidup kita tidak enak. Anggaplah itu sebuah penindasan. Resep ini adalah supaya kita senantiasa menjaga lidah kita, menjaga omongan kita, menjaga sikap kita supaya tidak menjadi orang yang jahat dan tidak menipu, lalu menjauhi kejahatan itu dan melakukan sesuatu yang baik. Kita harus mengusahakan kebaikan itu dan kita menjauhi kejahatan itu. Ini merupakan bukti bahwa hidup kita dalam kejujuran
dan berusaha berdamai dengan orang lain. Yang ketiga, kita tidak boleh takut menghadapi tantangan, cobaan, bahkan penganiayaan. Keyakinan dan keberanian ini diharapkan hanya karena mata kita tertuju kepada orang-orang yang benar. Tuhan mempunyai perhatian kepada setiap orang yang selalu minta tolong kepadanya. Dia mempunyai kepedulian terhadap mereka yang tertindas. Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Maksudnya, Tuhan akan mengerjakan keadilan dan Ia akan melawan sendiri orang-orang yang akan menindas sambil menolong orang yang lemah. Dia akan melawan orang-orang yang jahat. Saudara-saudara, apa makna firman Tuhan itu bagi kehidupan kita? Yang pertama, di dalam kehidupan ini, kita memerlukan prinsip hidup dalam kasih untuk tetap dapat bertahan dalam keberadaan dan lingkungan di sekitar kita sebagai seorang yang beriman. Tapi jika kita mengamati saudara-saudara, masih banyak kehidupan kita yang belum seia sekata, menimbulkan perpecahan atas dasar perbedaan pendapat yang ada dalam diri kita. Kita sering hanya mementingkan diri kita sendiri. Artinya egoisme masih kita tonjolkan dalam hidup kita. Kesombongan dan saling memburuk-burukkan merupakan hal yang dapat merusak kehidupan kekristenan kita. Karena itu, pesan Rasul Petrus pada hari ini menyapa kita supaya kita saling mengasihi, supaya kita mengupayakan kesatuan itu. Hal yang kedua, di dalam konteks penderitaan hidup kita, baik karena faktor ekonomi atau mungkin diskriminasi, tidak boleh menghalangi prinsip supaya kita berdamai dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Sebagai orang percaya, kita harus tetap membawa damai itu dalam hidup kita. Walaupun kita tahu sebagai orang Kristen, kita sering berhadapan dengan situasi yang sulit, yang tidak mengenakan hidup kita. Tapi mari kita tetap usahakan membawa kedamaian itu. Membawa damai berarti kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menciptakan kebaikan, yaitu hidup yang selalu yakin sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhanlah sang pembela agung bagi kehidupan kita. Dia akan menerapkan keadilan itu bagi setiap orang, karena Tuhan selalu melihat tertuju kepada orang-orang yang benar. Untuk itu, oleh firman Tuhan ini, mari kita percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tetap semangat, tetap memuji Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Oke adik-adik, sekarang kita udah berada di penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Aja Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbayang
kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Berterima kasih dan mengucap syukur karena Engkau sudah menyertai ibadah SPR kami pada hari ini. Tuhan, jika sebentar lagi kami ingin mengakhiri ibadah ini Bapa dan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.